Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam sapaan rohani GKJ Cakraningratan. Salam Bapak Ibu Saudara. Di masa pandemi ini kami berharap Bapak Ibu dalam suasana sehat dan berbahagia. Pada saat ini kita akan menggumuli firman Tuhan yang akan terambil dari Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Tapi sebelum kita merenungi sabda Tuhan, mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan untuk mencerahkan dan menyucikan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Makasih Maha Suci yang kami sembah Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami Tuhan, sembah dan sujud kami Tuhan. Kami aturkan kehadirat-Mu atas cinta kasih-Mu, karunia berkat yang Tuhan limpahkan di setiap saat dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk boleh menggumuli sabda firman-Mu. Untuk itu Tuhan, bukalah hati pikiran kami, sucikan hati pikiran kami, hingga kami dapat mengerti apa yang menjadi sabda firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak mengerti apa-apa ini, yang bodoh ini Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga apa yang akan kami sampaikan betul-betul hanya datang dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami layak merenungi sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca dari firman Tuhan dari Mazmur 111 ayatnya yang ke-10 yang demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Renungan pada saat ini, sapaan kita pada saat ini kita beri tema hikmat yang benar. Bapak Ibu Saudara, tiap hari kita tentu berdoa. Tiap hari kita meminta kepada Tuhan. Bermacam-macam permintaan. Tiap-tiap orang berbeda-beda. Kalau sekarang dalam diri kita memohon kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan Bapak Ibu Saudara. Kira-kira apa Bapak Ibu Saudara yang akan Bapak Ibu Saudara minta? Sebagian besar orang tentu akan meminta yang enak-enak. Minta kaya, minta naik jabatan. Kalau yang belum punya istri ya minta punya istri yang cantik. Yang belum punya suami minta punya suami yang kaya, setia. Ada yang mungkin kepingin mobil minta mobil. Yang belum punya rumah, kepinginnya minta rumah. Sebagian dari kita kebanyakan secara tidak kita sadari permohonan kita kepada Tuhan sebagian besar untuk kenikmatan duniawi, untuk kenikmatan daging. Kira-kira apakah demikian Bapak Ibu? Tapi lain dengan Salomo. Mungkin di Alkitab Bapak Ibu pernah membaca. Ketika Salomo ditanya Tuhan, apa yang kamu minta? Justru Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Dia memohon hikmat, bukan kekayaan.
bukan kekuasaan. Inilah Bapak Ibu, karena hikmat yang datang dari Tuhan itu melebihi segala-galanya. Lebih berharga daripada harta benda. Lebih berharga daripada keluarga. Lebih berharga dari segalanya. Karena hikmat yang datang dari Tuhan, sumber hikmat kita, sumber hikmat dunia, sumber hikmat jagat raya ini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tatkala Salomo ditanya, ada tertulis di Alkitab, Salomo ditanya oleh Tuhan, Salomo meminta hikmat. Maka firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 3, ayatnya yang ke-11 dan 12 yang begini firman Tuhan. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Luar biasa Bapak Ibu. Hikmat Tuhan yang diberikan, yang diminta Salomo, yang diberikan dari Tuhan, itu hanya Salomo yang menerima. Sebelumnya tidak ada hikmat yang diberikan Tuhan seperti yang diberikan Salomo. Dan sesudahnya tertulis juga, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan hikmat Salomo bisa memerintah dan membuat keputusan yang bijaksana. Seperti saat ada 2 orang wanita yang meminta keadilan, di mana mereka memperebutkan satu bayi. Salomo bisa memberikan keputusan, yang keputusan itu di luar pikiran, di luar nalar manusia. Inilah hikmat. Hikmat yang dipunyai Salomo yang datang dari Tuhan. Hikmat memampukan Salomo membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang membuat Salomo bisa mengambil keputusan dengan adil dan penuh bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak hanya memberikan hikmat, tapi yang utama Salomo meminta hikmat dan Tuhan memberikan. Dan kemurahan dengan kasih Tuhan yang luar biasa pada Salomo, Tuhan juga memberikan, menambahkan segala sesuatu, kekayaan, kekuasaan, dan jabatan sebagai raja yang bijaksana. Dan yang pertama kali yang harus diminta adalah hikmat. Karena dengan hikmat kita akan bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sekarang di masa yang mungkin bisa disebut masa yang sulit, masa pandemi COVID-19. Kenapa ini bisa terjadi? Kita harus tahu
Kalau kita memakai hikmat manusia, kita memakai nalar manusia, tentu dalam diri kita adanya cuma mengeluh. Bagaimana ini? Mencari uang sulit, berkomunikasi sulit, bahkan mau mengadakan acara apapun dibatasi sekali. Serba sulit. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan ini? Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita memakai hikmat Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Kalau kita memikirkan dengan hikmat Tuhan, mesti Tuhan punya rencana-rencana yang sesungguhnya indah dalam kehidupan manusia. Tuhan menguji kita semua. Mampukah kita menjalani masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit ini dengan penuh harapan, dengan penuh kerelaan, dengan penuh kekuatan akan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan pasti akan terpenuhi. Karena kita seharusnya tahu Bapak Ibu, bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan ini tentu seizin Tuhan. Dan kita harus tahu, kita harus mengerti dengan cara kita memohon hikmat dari Tuhan untuk menyelami apa yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan dari semuanya ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam menjalani hidup ini kita hanya mengandalkan diri sendiri atau bergantung pada orang lain. Sepandai-pandainya orang, sepandai-pandainya kita, sekaya-kayanya orang, tentu ada keterbatasannya. Tetapi dengan hikmat yang datang dari Tuhan, kita dimampukan untuk hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita tidak akan salah dalam melangkah. Kita tidak akan salah mengambil keputusan kalau yang kita pakai ada hikmat yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami bahwa sumber hikmat, pusat hikmat adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika kita rindu, kita ingin berubah, hidup kita ingin berbuah, kita harus mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan hikmat yang datang dari Tuhan, kita akan mampu menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Bahkan hidup kita akan menghasilkan buah yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita selalu memohon hikmat yang dari Tuhan. Jangan pernah mengandalkan hikmat kita atau hikmat manusia. Dan ingatlah, Dia akan menggenapi, Tuhan akan menggenapi janjinya. Untuk itu, kalau kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber hikmat, maka kita akan semakin berbuah lebat. Semoga hikmat Tuhan selalu ada pada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.